Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang pembawaannya tenang banget, padahal kita tahu dia baru saja mencapai sesuatu yang besar atau mungkin sedang menghadapi masalah yang luar biasa berat. Dia nggak sibuk bikin pengumuman di media sosial, nggak haus pujian, dan kalau ngomong pun seperlunya saja. Tapi auranya terasa sangat berwibawa. Kita sering terjebak dalam pikiran kalau kuat itu harus vokal, harus terlihat mendominasi, atau harus punya banyak pengakuan dari orang lain agar dianggap ada. Padahal, dalam psikologi, ada yang namanya quiet confidence. Ini adalah kondisi di mana seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka nggak butuh validasi eksternal karena sumber kekuatannya ada di dalam, bukan di tepuk tangan orang lain. Seolah-olah mereka punya dunia sendiri yang sudah cukup bagi mereka, tanpa perlu meyakinkan siapapun tentang siapa mereka sebenarnya. Secara psikologis, dorongan untuk terus-menerus memamerkan diri atau mencari validasi biasanya berakar dari rasa tidak aman yang tersembunyi. Ketika seseorang merasa nilai dirinya bergantung pada pandangan orang lain, dia akan kelelahan mengejar standar yang selalu berubah. Disinilah nilai spiritual masuk secara halus. Orang yang memiliki ketenangan batin ini biasanya sudah menggeser orientasi hidupnya. Mereka tidak lagi mencari perhatian makhluk, tapi lebih fokus pada pengawasan Sang Pencipta. Ada kesadaran bahwa cukup Allah yang tahu perjuangan mereka. Fokusnya bukan lagi tentang apa kata orang, tapi bagaimana saya di hadapan Tuhan. Ketika seseorang sudah merasa dilihat oleh Yang Maha Melihat, maka kebutuhan untuk dilihat oleh manusia perlahan-lahan akan luntur dengan sendirinya. Inilah awal dari kekuatan mental yang sesungguhnya. Orang yang kuat secara mental memahami bahwa energi itu sangat terbatas dan sangat berharga. Mereka nggak akan membuang energi itu hanya untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli pada proses mereka. Ada rasa syukur yang mendalam di balik diamnya mereka. Syukur bahwa mereka telah sampai pada titik di mana mereka tidak perlu lagi menjadi budak pendapat orang lain. Bayangkan betapa melelahkannya kalau setiap langkah kita harus menunggu persetujuan orang dulu. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah bisingnya tuntutan sosial adalah bentuk kemandirian hati. Ini bukan berarti mereka sombong atau merasa lebih baik, melainkan mereka hanya memilih untuk meletakkan kunci kebahagiaan di saku sendiri, bukan membiarkan orang lain yang memegang kendali atas perasaan mereka. Kadang kita merasa gelisah kalau pencapaian kita nggak ada yang memuji. Kita merasa sepi, merasa perjuangan kita sia-sia kalau nggak ada yang mengakui. Tapi coba kita renungkan kembali konsep keikhlasan dalam bertindak. Ikhlas itu kan melakukan sesuatu tanpa mengharap timbal balik, bahkan sekadar ucapan terima kasih atau pengakuan. Saat kita mulai belajar untuk diam-diam dalam berbuat baik atau berprestasi, disitulah otot mental kita sedang dilatih dengan sangat keras. Ada kepuasan batin yang jauh lebih besar saat kita berhasil melampaui batas diri sendiri tanpa ada satupun orang yang tahu. Rasa cukup itu muncul bukan dari luar, tapi dari dialog jujur antara kita dengan Allah di dalam kesunyian hati. Disitulah letak kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan jumlah likes atau pengikut di media sosial. Kita sering lupa bahwa validasi itu sifatnya seperti air garam. Semakin diminum, semakin haus. Psikologi menyebutnya sebagai hedonic treadmill, di mana kita terus mengejar kesenangan atau pengakuan baru, tapi nggak pernah merasa puas. Namun, mereka yang memiliki quiet confidence memilih untuk berhenti dari perlombaan itu. Mereka paham bahwa harga diri yang sejati itu dibangun dari integritas, bukan dari citra. Integritas berarti tetap melakukan hal yang benar meski nggak ada yang melihat. Dalam nilai-nilai kita, ini disebut sebagai bentuk mawas diri. Menjaga hati agar tetap lurus di tengah godaan untuk pamer
adalah perjuangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencapai target kerja. Orang yang sanggup menaklukkan egonya untuk tidak tampil berlebihan, sebenarnya dialah pemenang yang sesungguhnya. Kenapa sih kita begitu takut dianggap biasa saja oleh orang lain? Mungkin karena kita kurang mengenal siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa setiap kelebihan yang kita punya hanyalah titipan, maka nggak ada lagi alasan untuk merasa bangga yang berlebihan di depan manusia. Kesadaran ini membawa ketundukan hati yang membuat seseorang jadi lebih rendah hati. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu merendahkan orang lain atau meninggikan diri sendiri untuk terlihat hebat. Mereka cukup hadir, memberikan manfaat, dan membiarkan manfaat itu sendiri yang berbicara. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan terhadap niat hati agar tidak tercemar oleh rasa haus akan sanjungan yang semu. Di sisi lain, quiet confidence juga memberikan ketahanan saat menghadapi kegagalan. Orang yang hidup dari validasi orang lain akan hancur saat mereka dikritik atau diremehkan. Tapi bagi mereka yang kekuatannya bersumber dari dalam, kritik hanyalah data dan pujian hanyalah bonus. Mereka tetap tegak karena pondasi mereka bukan di atas pasir pendapat manusia, tapi di atas karang keyakinan kepada kehendak Allah. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari proses pendewasaan jiwa. Mereka tidak merasa perlu membela diri secara berlebihan saat difitnah, karena mereka percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu banyak suara. Mari kita belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan lebih banyak bertindak daripada berpose. Dunia sudah terlalu bising dengan orang-orang yang berteriak meminta perhatian. Jadilah pribadi yang teduh, yang kehadirannya memberikan rasa aman bagi orang lain karena kamu sudah selesai dengan egomu. Memang tidak mudah untuk melepaskan keinginan dipuji, tapi mulailah dengan langkah kecil. Cobalah lakukan satu hal baik hari ini tanpa memberitahu siapapun. Rasakan kedamaian yang muncul saat hanya kamu dan Tuhan yang tahu rahasia itu. Itulah rahasia kekuatan yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun, karena ia tersimpan rapi di dalam ruang hati yang paling dalam. Jadi, kalau hari ini kamu masih merasa gelisah karena merasa kurang diakui, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada diri sendiri. Saya cukup. Sadari bahwa kamu tidak berhutang penjelasan atau pembuktian apapun kepada dunia. Fokuslah pada memperbaiki hubungan hati dengan Tuhan, dan perbaiki kualitas diri tanpa perlu berisik. Menjadi kuat itu bukan soal seberapa keras suara kita, tapi seberapa dalam ketenangan yang kita miliki saat badai atau pujian datang silih berganti. Pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tetap berdiri tegak dengan penuh syukur, meski tanpa satupun tepuk tangan yang terdengar di telinga mereka. Karena bagi mereka, pengakuan dari dunia hanyalah setetes air di tengah samudera ketenangan batin yang sudah mereka miliki.